Halo semua, apa kabar? Pencairan PKH tahap 4 dan BPNT tahap 5 hari ini. Sudahkah ada kabar baik? Mari kita gali informasinya. Dan pada kesempatan kali ini ada dua informasi penting yang akan saya sampaikan terkait dengan SP2 DPKH terbaru yang baru saja turun. Dan informasi terkait keterangan dari pejabat Kementerian Sosial mengenai bantuan program sembako. Nah, apakah akan kembali disalurkan sesuai dengan namanya bantuan pangan non-tunai yang kita kenal sebagai bantuan berupa saldo e-wallet yang harus dibelanjakan berupa barang? Mengenai dua informasi akan kita bahas tuntas setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Saya berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam kebahagiaan, dan tentunya diliputi dengan rasa keceriaan. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sebagaimana topik di awal tadi, yaitu ada dua informasi penting yang akan saya sampaikan terkait dengan SP2 DPKH terbaru yang baru saja turun. Dan informasi terkait dengan keterangan dari pejabat Kementerian Sosial mengenai bantuan pangan non-tunai atau program sembako. Nah, apakah akan kembali disalurkan sesuai dengan namanya bantuan pangan non-tunai atau yang lebih kita kenal sebagai bantuan berupa saldo e-wallet yang harus dibelanjakan berupa barang? Simak informasinya hingga tuntas dan saya berharap jangan di-skip agar tidak menimbulkan gagal paham dan gagal persepsi mengenai isi konten kali ini. Nah, kita ke informasi yang pertama mengenai penyaluran program sembako. Selama ini program sembako dikenal sebagai BPNT atau Bantuan Pangan Non-Tunai. Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan secara non-tunai dari pemerintah kepada keluarga penerima manfaat atau KPM setiap bulannya. Nah, tujuan dari bantuan sosial ini adalah untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan dan memberikan gizi yang lebih seimbang. Penyaluran BPNT dilaksanakan melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau e-warung. Elektronik warung gotong royong yang selanjutnya disebut e-warung adalah agen bank, pedagang dan atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan atau pembelian bantuan sosial oleh keluarga penerima manfaat atau KPM bersama bank penyalur. Nah teman-teman, jika selama ini bantuan program sembako yang diterima secara tunai adalah peralihan dari program bantuan pangan non-tunai berupa saldo yang dibelanjakan. Oleh karena itu, jika menyebut program sembako yang disalurkan melalui uang tunai, baik itu melalui kartu KKS maupun melalui PT Pos Indonesia, bila saja masih disebut dengan BPNT, maka istilah tersebut kurang tepat ya teman-teman. Hanya karena istilah itu sudah terbiasa kita sebutkan untuk penyebutan program bantuan pangan ini. Makanya kadang kita dengar pertanyaan, apa sih bedanya BPNT dengan program sembako? Nah, jadi terkait dua istilah ini adalah program yang sama dalam bentuk berbeda dalam penyalurannya. Terhitung sejak Januari 2020, program bantuan pangan non-tunai BPNT yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia resmi bertransformasi menjadi program sembako. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan peningkatan efektivitas program bantuan sosial pangan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM. Dan ada pertanyaan mengenai hal ini, kapan akan kembali program sembako dicairkan lagi seperti sedia kala berupa saldo e-wallet yang dibelanjakan di e-warung? Dan ada juga beberapa keluarga penerima manfaat atau KPM yang merasa nyaman langsung membelanjakan saldo BPNT-nya ke e-warung ketimbang harus ke pasar yang jauh dari tempat tinggalnya untuk berbelanja bahan pangan. Namun tidak sedikit yang merasa bahwa program sembako secara tunai lebih baik karena bisa dibelanjakan di mana saja sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ya sangat tergantung penilaian dari masing-masing ya teman-teman. Nah, bagi pemirsa semuanya silahkan memberikan pendapatnya yang nyaman apakah secara tunai atau secara non-tunai dengan membelanjakan di e-warung. Silahkan memberikan komentarnya ya teman-teman. Baik teman-teman, terkait apakah bantuan sembako ini akan kembali ke bantuan pangan non-tunai?
Dijelaskan dalam siaran pers kemarin, Kementerian Sosial tidak lagi menggunakan mekanisme bantuan barang melalui e-warung untuk program kartu sembako atau bantuan pangan non-tunai BPNT. Sekjen Kementerian Sosial Robben Riko mengatakan hal itu dilakukan pihaknya sejak Januari 2021. Bantuan kini disalurkan melalui transfer bank ke rekening keluarga penerima manfaat atau KPM melalui Bank Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara. Kata Robben melalui siaran pers diterima Minggu 15 Oktober 2023. Lebih lanjut, Robben mengungkapkan kebijakan tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non-tunai. Nah, sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 5 Ayat 1 terkait dengan mekanisme penyaluran dapat dilakukan dengan cara di poin D, penarikan uang dan atau pembelian barang jasa menggunakan dana dari rekening penerima bantuan sosial. Selain itu, Kementerian Sosial juga berpedoman pada surat rekomendasi dari Komisi 8 DPR RI karena banyaknya penyimpangan-penyimpangan saat penyaluran barang program BPNT, jelas Robben. Selanjutnya lebih jauh, Robben menjelaskan pemerintah dan Komisi 8 DPR RI menyepakati penyaluran bansos selanjutnya dilakukan dalam bentuk uang tunai melalui Bank Himbara dan dapat ditarik lewat ATM rekening masing-masing keluarga penerima manfaat. Nah, Kementerian Sosial sudah tidak lagi menyalurkan bantuan sembako dalam bentuk barang sejak Januari 2021. Jadi, kalau saat ini ada penyaluran bansos dalam bentuk barang atau sembako, itu jelas bukan dari Kementerian Sosial, kata Sekjen Kementerian Sosial Robben Riko. Beliau pun sangat yakin dengan penyaluran melalui transfer rekening bank dapat memberikan keleluasaan bagi KPM untuk berbelanja barang sesuai dengan kebutuhannya. KPM juga tidak perlu repot mencari e-warung sebagai agen penyedia bahan pokok. Dan pada intinya, bantuan secara cash membuat masyarakat lebih cepat menerima dana dan lebih cepat juga untuk mendapatkan kebutuhan pokok sehari-hari, ucap Robben. Sebagaimana kita ketahui bersama ya teman-teman, bahwasanya bantuan sosial seperti BPNT dan program Keluarga Harapan atau PKH itu merupakan salah satu strategi Kementerian Sosial dalam menangani kemiskinan. Bansos ini dimaksudkan untuk menekan pengeluaran keluarga miskin dan rentan seperti pengeluaran sehari-hari yang menyangkut kebutuhan sandang, pangan, dan juga papan. Artinya, tugas pemerintah adalah mengurangi beban ekonomi melalui keberpihakan penerapan kebijakan subsidi secara proporsional dan dengan bantuan sosial yang mencakup kebutuhan pokok dan kesehatan serta pendidikan. Nah, selanjutnya terkait dengan SP2D yang turun beberapa hari ini adalah SP2D PKH tahap 3 dan triwulan ketiga termin 11. Dan terdata hingga pada termin ke-11 ini penerima PKH yang menerima bantuan itu mencapai 9.334.876 KPM. Untuk BNI sebanyak 2.860.405 KPM, sedangkan BRI 2.983.734 KPM. Untuk BSI 195.363 KPM, Mandiri sebanyak 1.877.591 KPM, dan untuk PT Pos sebanyak 1.417.783 KPM. Jadi bagi teman-teman yang kemasukan saldo entah kemarin atau hari ini, maka itu adalah masih bantuan PKH tahap ketiga periode salur Juli-Agustus lewat KKS dan PKH triwulan ketiga alokasi Juli-Agustus-September melalui PT Pos. Dan untuk bantuan PKH tahap 4 alokasi September, Oktober, dan PKH triwulan keempat lewat pos belum ada perkembangan yang bisa terpantau melalui aplikasi 6NG. Jadi demikian informasi kali ini teman-teman. Like dan share ke media sosial teman-teman. Jika berita ini bermanfaat, saya Amran undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.